Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik tentang question text. What is it? A question tag is a short questions at the end of a statement. Jadi question tag itu adalah pertanyaan singkat di akhir sebuah statement atau pernyataan. Question tags are used when asking for agreement or confirmation. Jadi question tag itu digunakan ketika kita menanyakan sebuah persetujuan atau konfirmasi ya. For example here, John is a teacher. Ini adalah pernyataan ya, statementnya. Ini nggak ada question tag-nya. It means that I know this is true ya. Pernyataan ini John is a teacher. Jadi yang mengatakan ini, pembicara ini mengetahui bahwa ini benar gitu ya. Kemudian bagaimana dengan ada question tag ya? John is a teacher, isn't he? Nah, di sini the speaker atau pembicara, I'm 90% sure, so I need confirmation. Jadi ketika memakai question tag, dia 90% yakin ya. Sehingga dia butuh konfirmasi, benar nggak sih gitu. John adalah guru, ya kan? Seperti itu, jadi dia butuh konfirmasi. Contoh berikutnya, Mary runs every day. I know this exactly ya. Kalau ini sudah jelas, ini pernyataannya. Kemudian, how about this? Mary runs every day, doesn't she? It means ya, this statement, I'm not 100% sure. So, saya butuh meyakinkannya ya. Mary runs every day. Mary berlari setiap hari. Doesn't she? Benarkah? Gitu ya. Seperti itu ya. This project is good for the environment, isn't it? Nah, di sini this statement means I know it's good ya. And I expect you have the same opinion with me. Seperti itu ya. Kemudian contoh berikutnya, it wasn't a nice weather yesterday, was it? Nah, kemarin itu cuacanya tidak bagus kan? Ya kan gitu. Nah, di sini it means that I think that the weather was bad yesterday. Saya pikir cuaca kemarin itu buruk gitu ya. And I expect you agree with me. Berharap yang diajak bicara itu setuju dengan pernyataan dia sehingga dia menggunakan question text. Oke, bagaimana dengan formulanya atau rumusnya ya? Di sini ya, ingat bahwa ada sebuah statement nanti, kemudian ada question tag-nya. Nah, untuk statement yang positif, maka nanti question tag-nya adalah negatif. Jadi berlawanan ya. If it's a positive statement, so add a negative question tag. For example here, you are a student, aren't you? Nah, di sini are ini adalah positif ya. Kemudian untuk question tag kita menggantinya menjadi negatif, are not atau aren't. Ya, kemudian untuk di bagian akhir setelah auxiliary ini kita beri dengan subject pronoun dari subjek yang di awal. Diletakkan. Nah, kebetulan ini sudah berupa pronoun, jadi tinggal dibuat yang sama, tetap you ya. You are a student, aren't you? Seperti itu. Contoh berikutnya. Jika statementnya itu negatif, maka question tag-nya menjadi positif. For example, Mary isn't a teacher, is she? Nah, di sini ada statement is not ya. Kemudian untuk question tag-nya menjadi positif. Is saja without not karena sudah negatif kemudian sekarang positif. Kemudian Mary di sini masih subjeknya ya. Kemudian untuk setelah auxiliary is bukan Mary tapi menjadi she. Kita tulis subject pronoun-nya. Oke, seperti itu ya. Jika misalkan ini Mary kita ganti John, maka she ini kita ubah menjadi he. Jika Mary ini diubah menjadi children, maka she ini berubah menjadi they. Karena lebih dari satu ya. Pronoun dari children, anak-anak itu adalah they, mereka. Oke, now question tag with the verb to be dengan kata kerja to be. Used to be is are if present and was were if past, and change the opposite form plus and negative. For example here, she's a teacher. Kita lihat di sini, she's a teacher. Maka ini sudah positif. Untuk question tag-nya menjadi negatif. Is not atau isn't she. Kemudian these earring aren't yours. Ini adalah negatif. Maka di sini pasti positif ya. Are they ya, karena earrings jadi lebih dari satu, maka kata
pronounnya atau penggantinya adalah kata they. You were here last night. Nah, di sini to be-nya adalah were, maka di sini positif sehingga question tag-nya menjadi negatif. Were not. Weren't you? And then she was really happy. Ada was positif. Maka di sini negatif. Wasn't she? Oke, nah, tapi di sini ada exception. Sebuah pengecualian untuk subjek I dan juga to be am ya. I am a good listener. Maka question tag-nya bukan am not ya, tapi adalah aren't I. Jadi ingat untuk to be am itu berubah menjadi are. Oke. Kemudian jangan lupa ini positif, maka berikutnya ini negatif, berarti aren't I. Okay, now how about question tag with simple tenses? Use auxiliary verbs do, does if present and did if past, and change the opposite from plus or negative. He tries very hard. Kita lihat di sini ya. He tries very hard. Nah, di sini menggunakan kata doesn't he. Karena ini adalah verbs ya, verbs dari does. They don't work, maka ini negatif sehingga di sini positif. Do they? You ate pizza last night. Nah, ate di sini adalah bentuk past, maka ingat menggantinya menjadi did ya, karena di sini positif maka didn't you. Nah, di sini she didn't go to the cinema, maka di sini sudah kita lihat didn't berarti past, berarti menjadi did she. Oke. Kita lihat di sini ya, gambarnya di sini looks pretty good, doesn't it? Oke. Bagaimana dengan question tag with continuous tense? Nah, di sini use the auxiliary verb to be, is, are if the present, were, was if past, and change the opposite form plus and negative. Nah, the dog's barking. It means that the dog is barking. Maka di sini sudah positif menjadi negatif. Isn't it ya. Kata ganti dog ini adalah it ya. We aren't going out tonight. Nah, aren't going ini berarti menjadi are we. Oke, kemudian she was reading last night. Nah, was reading ini menjadi wasn't she. You weren't listening to me. Nah, kemudian menjadi, karena ini negatif, menjadi positif ya. Were you? Okay, now how about with perfect tenses ya? Tenses dengan kata has or have. Depends on the subject singular or plural and change the opposite from plus or negative. They have been here for an hour. Oke, kita lihat di sini. She hasn't phoned yet. Nah, di sini ya, ini adalah perfect ya, kata have been. Maka di sini positif, maka bentuknya menjadi negatif ya. Haven't they? She hasn't phoned yet. Nah, ini sudah negatif, maka di sini positif ya. Has she? Oke. You are Brandon. Lihat gambar di sini ya. Aren't you? Nah, di sini are positif, aren't you negatif. Yes, I haven't seen you before. Have I? Nah, di sini sudah positif, negatif, di sini positif. Selanjutnya with modal verbs. Masih ingat kan modal verbs itu adalah contohnya misalkan can, must, should ya, could, may, dan seterusnya. Oke. Kita lihat di sini contohnya ya. We can't stay here, can we? Nah, di sini can't itu adalah negatif, maka question tag-nya menjadi positif. Dan subject pronoun-nya adalah we. Okay, now we go to the example. You can run fast. Karena di sini positif, maka di sini negatif. Can't you? We must be quiet. Nah, di sini positif, maka mustn't we? I should see the doctor. Berarti ini sudah positif, maka di sini negatif. Shouldn't I? You couldn't swim when you were 2. Oke, jadi di sini sudah negatif, maka di sini positif. Oke, so could you? Selanjutnya with will,
future. Use will or won't and change the opposite form plus or negative. Nah, di sini adalah you will look after him. Nah, berarti di sini will ya. Will ini positif, maka di sini nanti negatif. Won't you? Oke, they won't be late. Berarti di sini negatif, maka di sini positif. Will they? Oke. You will not pass. Will you? Nah, kata won't itu ya sama dengan kata will not ya. Coba disingkat menjadi won't. Nah, karena will not berarti negatif, berarti menjadi positif. Oke. Now, how about let's? Bagaimana kalau kita menggunakan kata let's? Untuk let's, gunakan shall we. Let's go on a picnic. Shall we? Let's not talk about this again. Shall we? Ya, jadi apapun itu pasti penggunaannya adalah shall we. Begitu juga ini, let's get married. Shall we? Okay. How about with imperatives, commands, or strong suggestion? Kalimat perintah ya atau saran yang sangat kuat ya. Use won't you or will you ya. Sometimes also can, could, or would ya. For example here, read aloud, won't you? Nah, ini kan kalimat perintah ya, baca dengan keras ya. Won't you? Maka question tag-nya memakai won't you atau will you ya. Kalau misalkan di sini karena read aloud itu kalimat positif, maka question tag-nya menjadi won't you. Tapi jika question tag-nya negatif, maka jika statement-nya negatif, maka question tag-nya juga positif, yaitu will you. Oke. Sit down. Nah, ini kalimat perintah ya, duduk. Ini positif, maka di sini negatif. Berarti won't you open the window. Ini adalah positif ya, buka jendelanya. Maka di sini negatif, yaitu won't you. Nah, don't go outside. Jangan pergi keluar. Ini adalah negatif, maka di sini positif. Will you ya? Keep quiet. Diam. Tenang. Ini positif. Berarti di sini negatif, yaitu won't you. Oke. Selanjutnya with every, some, any, nobody. Jadi jika ada everyone ya, misalnya everyone atau everybody atau someone, somebody, maka di question tag-nya gunakan kata pronoun they. Oke, contohnya di sini, no one cares. Nah, be careful ya. Kata no one di sini adalah negatif, maka di sini harus positif. Oke. Jadi di sini harus positif. Berarti do they ya, karena cares di sini ya. Do they ya, ingat karena di sini memakai no one, someone, everyone, anyone, nobody, everybody, nobody ya. Everyone left. Nah, referen di sini adalah kalimat positif, maka didn't they, maka di sini negatif. Somebody's left a bag here. Nah, kata has ya, ini adalah has ya, bukan is ya. Karena apa? Setelah ini adalah kata left, adalah verb 3. So, question tag-nya adalah haven't they. Oke. Kenapa haven't bukan has? Karena pronoun-nya adalah they, apapun itu ya, meskipun ini somebody. Nobody is here. Jawabannya adalah are they ya, bukan is ya, tapi are they. Kenapa bukan aren't? Karena nobody ini sudah negatif, maka di sini harus positif. Everyone knows the answer, don't they? Ya, karena kata knows berarti kita memakai verbs do and does, right? Selanjutnya dengan with every, some, nothing. Jadi kalau tadi sudah one and body, nah ini kalau misalkan berakhiran every, something ya, everything, something, nothing, maka use it karena thing ini kan benda. For example, everything is okay. Nah, s di sini adalah is ya. Nah, ingat ya. Kemudian kata gantinya adalah it. Karena it maka dia kalau di sini is positif, maka di sini negatif, yaitu isn't it. Nothing matters. Ingat, nothing berarti it kan. Kemudian di sini sudah negatif, maka di sini positif, yaitu
does it, ya, nothing matters. Nah, ini adalah verb do atau does ya. Tapi di sini does ya, karena kita pakai it ya. It itu pasti singular, jadi does it. Kalau di sebelumnya ini ya, di slide sebelumnya, kalau misalnya everyone, someone, itu kan they ya. Jadi semuanya juga harus plural ya. Kemudian lihat di sini gambarnya, nothing matches. Does it ya. Karena di sini sudah negatif nothing, maka auxiliary-nya harus positif ya. Does it. Kenapa pakai does? Karena verb dari match ini ya. Match ini adalah verb. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya jika menggunakan kata there ya, maka gunakan there juga ya. There is plenty of food. Nah, is kemudian di sini positif, maka di sini negatif ya, yaitu isn't there. There are a lot of things. Ada kata are di sini positif, maka di sini juga negatif. Berarti aren't there ya, gunakan kata there sama seperti ini. Oke, now let's practice, shall we? Nah, ingat ya, karena ini imperatif, maka memakai shall we. Oke. Number 1. They haven't read the novel. Lihat di sini adalah negatif ya, maka di sini positif. Dan kita lihat ini adalah bentuk perfect ya. Untuk perfect maka gunakan juga has atau have. Karena di sini have, maka have they. Nah, seperti itu ya. Kemudian you didn't speak English. Oke, di sini negatif ya. Kemudian ini adalah bentuk past, maka di sini adalah bentuk positif ya, yaitu did you. Oke. I'm tired. Nah, ini berhati-hati ya. Karena di sini I am ada exception, maka di sini positif, maka memakai kata bukan am ya, tapi are. Karena itu positif, maka di sini negatif. Aren't I? Okay. There are a few documents that you have to sign. Nah, ini ada menggunakan kata there ya. Kata there maka tetap memakai kata there. Karena di sini are, maka di sini aren't there. Ya, pakai tetap kata there. Kemudian nobody is here. Nah, ingat di sini kata nobody ini sudah negatif, maka di sini harus positif, yaitu apa? Is. Ingat body. Oke, jadi karena body, ingat ya, itu menggunakan kata they ya. Jadi bukan is lagi, meskipun di sini is ya. Berarti are they. Ya, karena pakai they ya. Maka pakai are they. Ya, karena di sini sudah negatif ya. Jadi are-nya yang positif ya. It rains in September. Jadi ini adalah bentuk present. Verb present. Nah, berarti menggunakan kata does. Karena di sini sudah positif, maka di sini negatif ya. Berarti doesn't it ya. Jangan lupa karena subjek pronounnya adalah kata it ya, dari it rains. Oke, seperti itu. Selanjutnya lanjut exercise berikutnya ya. I'm right. Nah, ingat I am ini adalah exception ya. Jadi gunakan aren't I ya. Aren't I ya. Are not I. Nah, begitu juga di bawahnya. I'm lucky. Sama ya, jawabnya adalah aren't I ya, sama ya ini. Okay, now next, everybody has done the homework. Ingat, kalau ada kata body menjadi kata they. Nah, karena di sini bentuk perfect, maka kita memakai has atau have. Jadi have they, ya, have they. Kemudian berikutnya, I haven't got a lot of ambition towards the future. Sini negatif, maka di sini positif ya, yaitu have I. The committee discussed the local regeneration project. Ya, maka di sini discuss ini adalah bentuk past dan di sini positif, maka di sini negatifnya yaitu apa? Didn't ya, kita ubahnya menjadi didn't. Committee di sini ya, bukan it tapi kita pakai he ya. Didn't he?
Kemudian he atau she ya, kita pilih salah satu aja yang lebih general, kita pakai he saja. Claire likes chocolate. Nah, di sini adalah bentuk present, berarti doesn't ya, does not ya. Doesn't Claire ini adalah laki-laki perempuan ya. Doesn't she? Seperti itu. Lazy pupils don't like to study. Ini negatif, maka di sini positif yaitu do they ya, karena pupils dia lebih dari satu orang. Oxford is a school. Nah, di sini sudah positif, maka di sini negatif. Isn't. Nah, Oxford itu adalah nama sekolah ya, berarti isn't it. Kata gantinya adalah it. Oke, thank you. That's about question tag. Ingat, kalau ini positif, maka question tag-nya adalah negatif. Kemudian perhatikan ya, apakah dia present, past, dan seterusnya. Kemudian di sini adalah subject pronoun. Untuk link for the quiz is here. You can click here. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.